bacaan dengan topik penggunaan CTB pada lung cancer surgery dengan dokter pembimbing Dr. Binti Jiwangga, respirator thorax spesialis thorax konsultan. Ya, dari lung cancer sendiri ini sebenarnya merupakan cancer dengan insiden terbanyak dan menyebabkan angka kematian terbesar di dunia. Ini diperkirakan 1,8 juta orang mengidap lung cancer dan 1,6 meninggal di tahun 2012. Di mana sih posisi Indonesia? Posisi Indonesia itu ada di 12,8 per 100.000 penduduk. Jadi kira-kira kalau misalnya ini dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, kira-kira ada 50.000 orang dengan lung cancer di Indonesia. Nah, kalau dilihat di petanya ini di negara-negara maju ini lebih tinggi karena mungkin di sana lebih banyak untuk penggunaan LDCT untuk screening dari lung cancer ini. Sedangkan di kita belum populer. Nah, yang mau dibicarakan pada pagi hari ini penggunaan CTB pada lung cancer, di mana penggunaan CTB pada lung cancer ini terutama pada lung cancer yang locally advanced. Di mana locally advanced ini dengan TNM T4 dengan deskripsinya ada invasi tumor pada trakea, karina, aorta, diafragma, vertebra yang menyebabkan dan jantung juga yang menyebabkan kesulitan untuk mengambil secara total resection atau end block resection. Nah, di mana dengan tanpa dilakukannya complete resection pada T4 ini, maka survivalnya hanya 3% sampai 17% dalam waktu 5 tahun. Jadi sangat rendah sekali survival dari orang-orang dengan lung cancer T4. Dan complete resection and block resection ini bisa meningkatkan dari angka survival dari orang-orang pada lung cancer dengan T4. Nah, ini kita ingat bahwa kita membahas untuk yang T4 ini, di mana ini stagingnya sudah 3A sampai 3C. Dan di NCCN guideline pada tahun 2022, penanganan pada kasus T4 ini masih surgery disertai dengan multimodality menggunakan kemoradiasi neoadjuvan dan juga adjuvan. Nah, jadi gunanya apa sih kita kok menggunakan CPB pada kasus lung cancer ini? Supaya tadi yang sebelumnya tidak bisa direseksi secara komplit, dengan menggunakan CPB ini kita bisa mengaksesi secara komplit. Nah, namun dengan ada CPB ini juga menimbulkan suatu kontroversi, di mana ini dia. Jadi orang-orang dengan T4 itu angka survivalnya tadi dikatakan sangat rendah, sehingga juga kondisinya biasanya juga tidak selalu baik. Lalu yang kedua juga meningkatkan resiko dengan terjadinya uh, disfungsi paru yang normal akibat dari penggunaan CPB. Lalu juga bleeding, karena kita ingat bahwa CPB itu menggunakan obat-obatan antikoagulan, di mana itu akan meningkatkan resiko bleeding, di mana tumor ini juga ketika kita eksisi tumor itu juga menyebabkan bleeding di tumor obatnya. Lalu ini juga bisa ada hipotesis untuk penyebaran tumor karena terkait dengan penggunaan CPB. Nah, yang akan saya bahas di sini penelitian oleh Langer, ini outcome dari reseksi dari T4 dan ACAC menggunakan CTB. Ini studinya merupakan retrospektif dengan time of flight studinya itu 1980 hingga 2013 dengan di hospital di Prancis ya, dari Hospital di Prancis. Dengan total sampelnya itu ada 375 sampel. Nah, di sana juga diseleksi pasiennya, diseleksi dengan eh, diskusi bersama multidisiplin antara seluruh multidisiplin terkait. Dan pasien-pasiennya di karena ini sudah lama, jadi menggunakan TNM 7 klasifikasinya, belum yang terbaru. Dan apabila ada tidak bisa ditentukan ini bisa komputer dan juga kondisi pasien yang tidak baik, itu merupakan suatu kontraindikasi absolut untuk melakukan surgery. Nah, pada penelitian tersebut, apa-apa saja anatomikalnya, ini tumor pada thoracic inlet, tumor yang menginvasi superior SVC dan juga karina, tumor yang menginvasi struktur-struktur nodosium lain seperti LA, MPA, aorta, dan juga esofagus. Dan di penelitian ini juga di approach itu ada bermacam-macam.
tergantung dari tumornya tersebut. Ada menggunakan mediastinectomy, posterolateral thoracotomy, clamshell, anterior, transcervical, dan juga bisa dikombinasi dari keempat approach tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan CPB ini, dari penelitian ini dikatakan bahwa reseksinya itu di obat heparin itu diberikan setelah reseksinya sudah bebas semua, tinggal yang struktur yang di mediastinum yang dilepaskan. Sebelum kita mulai CPB itu semuanya sudah bebas, tinggal yang struktur-struktur yang sangat penting yang harus pakai CPB. Dan kanulasi site-nya juga di prepare yang di uh, femoral, yang di perifer itu di prepare semua supaya nanti jika ada suatu hal tidak bisa kanulasi di atas maka kita kanulasi di perifer. Nah, bagaimana dengan baseline karakteristik dari populasinya? Nah, ini yang tidak digunakan CPB itu ada 365, yang menggunakan CPB hanya 20 pasien dengan perbedaannya hanya pada di tisu diagnosis. Jadi yang menggunakan CPB itu lebih banyak yang tisu diagnosisnya SCC, karena SCC ini lebih karakteristiknya lebih di sentral dibandingkan dengan adenokarsinoma. Lalu untuk uh, operatifnya yang lain, ini dari reseksi parunya, kita lihat bahwa tidak ada yang menggunakan CPB itu tidak ada yang hanya di segmentektomi, di lobotomi juga tidak ada. Jadi rata-rata semua paling banyak itu dilakukan penektomi yang dengan menggunakan CPB. Dan dari 20 yang menggunakan CPB, 16 itu elektif dan yang 4-nya lainnya itu emergency menggunakan CPB. Lalu dari multimodality terapi tidak ada perbedaan pada keduanya, baik yang tidak menggunakan CPB maupun CPB tetap diberikan adjuvan dan neoadjuvan. Nah, ini komplikasi yang terjadi yang kita khawatirkan tadi ada bleeding. Di sini tidak didapatkan adanya reoperasi pada bleedingnya nol, tidak ada reoperasi pada bleeding. Lalu hanya didapatkan adanya risiko pneumonia yang lebih tinggi pada penggunaan CPB. Dan ini signifikan dibandingkan dengan yang tidak digunakan CPB. Nah, ini overall survivalnya. Dengan kita complete resection menggunakan CPB ternyata tidak berbeda dengan kita menggunakan teknik CPB. Yang penting ini bisa mencapai complete resection atau end block resection. Angka survival tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan CPB maupun yang tidak menggunakan CPB. Disease free survivalnya juga tidak jauh berbeda dengan antara menggunakan CPB maupun yang tidak menggunakan CPB. Ini sehingga 33% ya. Yang tadi kalau misalnya tidak dilakukan end block resection, ini hanya 17%. Ketika kita berhasil untuk melakukan reseksi komplit pada T4, ini naik 2 kali lipatnya survival dari pasien-pasien yang langsung dengan T4. Nah, makanya itu untuk bisa mencapai complete resection, ini harus diperlukan CPB. Karena kalau nggak menggunakan CPB, mungkin dia nggak bisa di complete resection, sehingga inam variabilitasnya, sehingga survivalnya tadi menurun hingga setengah kalinya. Nah, ini tidak ada perbedaan pada yang CPB maupun tidak CPB pada survivalnya. Ini yang tadi yang dilihatkan oleh grafik bisa naik hingga 40% pada 5 tahun dan 26% pada 10 tahun. Disease free survivalnya 30% pada 5 tahun dan 20% pada 10 tahun. Dan tidak ada perbedaan referensi. Jadi kan dikhawatirkan adanya diseminasi menggunakan CPB, tapi ternyata jika dibandingkan ini tidak ada uh, perbedaan dari referensinya pada yang menggunakan CPB maupun yang tidak menggunakan CPB. Lalu juga overall survival tadi itu tidak bergantung pada organ mana yang terkena invasi. Jadi misalnya dia kena LA itu lebih buruk atau lebih baik, itu tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan, sama aja. Lalu dengan ini ada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan CPB itu yang emergency itu mengurangi survivalnya. Tapi ternyata di penelitian yang ini itu sama. Tidak ada perbedaan di survivalnya pada CPB yang emergency maupun yang elektif. Nah, ini juga tidak ada resiko bleeding, ya, tidak ada reopen, dan juga tidak meningkatkan transfusi PRC-nya. Jadi kalau misalnya pakai CPB itu, tadi kan ada risiko kita kontroversinya karena
oh ini kayaknya risiko bleedingnya meningkat. Tapi ternyata tidak ada reopen dan untuk transfusi persnya juga tidak jauh, tidak berbeda. Dan ini juga tidak ada systemic recurrence di CPD, tidak berbeda dengan yang non CPD. Dan untuk pneumonia ini dibahas mungkin dari penelitian ini dibahas mungkin terjadi karena adanya imunosupresi, imunosupres, imunosupres, apa? Keadaan imunosupres di pasien-pasien dengan penyakit CPD. Namun tidak ada perbedaan pada penggunaan ventilator. Jadi pada yang CPD itu ventilatornya tidak jadi lebih panjang juga dibandingkan dengan yang tidak menggunakan CPD. Jadi kesimpulannya, rekan misalnya SLC yang tadi tempat yang sudah menginvasi ke jaringan mediastinum di sekitarnya, itu tetap merupakan disease yang bisa dilakukan surgery. Surgery merupakan salah satu terapi utamanya untuk bisa meningkatkan survival dari orang-orang dengan PENPAK. Dan penggunaan CPB ini tidak menjadikan angka survival itu berkurang ataupun bertambah. Dan kecurigaan tadi untuk komplikasi-komplikasi CPB itu tidak terbukti dalam penelitian ini. Dan akhirnya seluruh dokter bedah harus mempertimbangkan penggunaan CPB pada pasien dengan langkah SRT4 untuk kita bisa mengkontrasepsi dia, untuk bisa meningkatkan survival dia sampai 2 kali lipat. Mungkin demikian itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Cukup, Mas Ikan.